Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, selamat datang kembali di channel Profesor Manhwa. Kali ini Mimin bakalan ngebahas manhwa bergenre fantasi komedi yang berjudul The World Best Engineer, atau bisa dibilang dengan kuli terbaik sepanjang masa. Jadi seperti biasa, siapkan bantal, memulai rebahan dan simak kisahnya. Dimulai dengan memperlihatkan MC memegang skop serta pelayannya dan peliharaan sedang melihat lahan di depan mereka. Namaku Kim Soo-ho, namun di sini namaku Leo. Singkatnya, aku menyeberang ke dunia lain, ucap sang MC. Kemudian, dengan menghentakkan skopnya ke tanah, keluarlah proyeksi 3D yang canggih. Seorang insinyur biasa dengan kekuatan yang mengubah dunia. Lahan ini akan menjadi ladang cuanku Xavier, ucap sang MC. Pelayannya pun membalas, otakmu pasti sudah korslet tuan. Terlihat notifikasi sistem. Keinginan Anda telah dikabulkan oleh makhluk tertinggi. Selamat, Anda akan mengambil alih karakter insinyur Iron Blood. MC tertidur di tanah dalam keadaan baru sadar diri dari mabuk. Bukannya aku baru membaca novel itu kemarin, ucap sang MC yang terlihat kebingungan. Mungkinkah ini seperti cerita baru-baru ini? Seseorang yang bereinkarnasi ke dunia lain, pikir Kim Soo-ho. Setelah coba bangun dari tidur, Kim Soo-ho pun teringat. Tapi kenapa aku tertidur di tanah? Dan lidahku sepertinya mati rasa. Lidah Anda mati karena Anda tidur di jalanan. Pesan sistem pun kembali muncul. Dengan wajah kesal, Kim Soo-ho menepisnya. Kalau begitu, karakter manakah yang kuperankan? Kim Soo-ho mencoba menebak-nebak. Terlihat sesosok pria dengan pedang di pinggangnya menghampirinya. Tuan Liot, Anda kemana saja? Saya sudah lelah mencari Anda. Mari kembali ke mansion. Pesan sistem pun muncul. Xavier Asrahat, karakter utama di cerita ini. Dengan wajah terkejut, MC memperhatikan Xavier. Dia sangat mirip seperti deskripsi cerita. Pendekar terkuat di masa depan. Namun, saat ini seharusnya dia masih kesatria milik Baron wilayah Frontera. Tunggu, kalau gitu Liot Frontera, si orang gila yang menjadi peranku, ucap MC. Sambil tersenyum sinis, Xavier berkata, Tuan, saya memanggil nama Anda, bukan orang gila, tapi Anda sepertinya sadar diri. Sambil menghangatkan ruangan, Xavier bertanya, Anda tidak ingat kenapa tidur di jalan? Siang tadi Anda menghancurkan bar di desa, lalu Anda pulang dalam keadaan mabuk. Sepertinya aku benar-benar seorang bajingan, pikir Leon. Tuan besar tidak ingin bersedih karena anak tololnya mati di luar, sambung Xavier. Bukankah itu terlalu kasar untuk dicap? Ini sepertinya berada di abad pertengahan dilihat dari interiornya. Hei Xavier, apakah rumahku sedang dalam utang? Tanya Liot. Sambil keluar dengan cuek, Xavier menjawab, aku tak tahu itu. Aku tahu cerita ini. Sang Baron ditipu oleh Kang Kredit dan bangkrut, lalu bunuh diri dan Liot stres mati muntah darah karena kebanyakan minum alkohol, ucap Liot di dalam hati. Bangsat. Lalu apa gunanya reinkarnasi jadi Baron, ujung-ujungnya malah mati gara-gara mabuk, teriak Liot. Besoknya, Marbella Frontera, ibu Liot yang lelah dengan kelakuan beban keluarganya bertanya, apa kau menghancurkan bar lagi kemarin? Liot bingung mau merespon apa karena adegan ini tak disebut dalam ceritanya. Kali ini, minta maaflah pada pemilik bar, pinta ibunya Liot. Dengan wajah absurd, Liot mengiyakan permintaan ibunya. Alih-alih bahagia, ibu Liot dan Xavier terkejut dengan kelakuan Liot. Liot pun berjalan ke bar, namun semua penduduk desa bersembunyi ketika melihatnya. Penduduk desa jijik melihat beban. Pesan sistem kembali muncul. Aku tahu, jawab Liot dengan kesal. Kenapa kau mengikutiku? Tanya Liot kepada Xavier. Saya menjaga penduduk dari Anda, balasnya. Jadi sepertinya aku benar-benar beban dan bajingan. Agar bisa hidup tenang, sepertinya titel burukku harus dihilangkan dulu.
Seharusnya karena anak baron, aku harus hidup makmur sampai keriput. Sambil melihat sistem, Liot mencari skill yang berguna. Pesan sistem muncul dengan penjelasan, si bajingan. Anda dapat menakuti orang lain. Si pembuat onar. Menggunakan skill ini, Anda akan jadi seperti anjing. Liot kesal dengan pesan sistem tersebut. Anda mau kemana? Kita sudah sampai, tanya Xavier. Tidak, aku melamun tadi, jawab Liot dengan wajah pucat. Xavier terlihat curiga. Dia sepertinya orang yang sangat berbeda dari dulu. Terlihat bar yang berantakan dan Liot duduk di atas meja dengan pemilik bar. Aku minta maaf atas tindakanku yang sebelumnya yang kurang ajar, ucap Liot. Pemilik bar pun terlihat ketakutan dengan kelakuan Liot. Mungkin karena sikapku terlalu sopan, dia malah takut. Dengan wajah bangsatnya, Liot kembali minta maaf, namun kali ini dengan kasar. Hei, maafkan aku, oke? Itu sudah cukup. Anda tak perlu minta maaf, tuan, ucap pemilik bar. Liot yang bingung tak bisa berkata apa-apa. Bahkan setelah minta maaf, dia masih dibenci denganku. Xavier menjawab, itu hal yang biasa. Seluruh bar yang dibangun dengan keringatnya malah Anda acak-acak. Liot kembali berpikir, utang keluargaku masih banyak dan warga desa takut denganku. Bagaimana biar aku hidup tenang? Ibu dari pemilik bar itu masih sakit karena musim dingin yang lalu. Ditambah kelakuan Anda itu cukup untuk membuat sakit kepala pemilik bar. Xavier menyambung kalimatnya. Tentu saja, di sini masih belum ditemukan sistem pemanas ruangan yang modern. Tunggu, sepertinya otakku mulai berfungsi. Aku mendapat sebuah ide yang berguna. Sistem pemanas ruangan. Kalau aku bisa membuatnya, tentu aku bisa mencari uang dari itu, pikir Liot. Mereka pasti tidak berpikir si beban akan sehebat ini. Tentu saja ini ideku, Kim Suhu, bukan Liot. Sebelum dikirim ke dunia ini di wajib militer, aku bisa membuat rumah kecil dalam waktu singkat dan pemanas ruangan lebih mudah untuk dibuat. Dengan ini aku bisa membayar utang sang baron dan bersantai nantinya. Dengan terburu-buru, Liot kembali ke bar tadi. Hei Xavier, kita harus kembali. Pesanan pertamaku ada di bar. Anda membuka fitur RP. RP bisa didapat dengan memperbaiki hubunganmu dengan orang lain. Scan ditutup dengan Liot yang bingung dengan pesan sistem. Nah, pesan buat para penggemar manhwa berlalu cepat dengan MCOP. Manhwa ini mungkin tidak akan cocok untuk kalian, para readers yang tidak suka dengan alur lambat. Jadi buat yang bosan dengan manhwa ini bisa cek video manhwa lain di channel kami. Cukup sampai di sini dulu bahas manhwanya. Sampai ketemu besok di jam yang sama. Sekian dan terima kasih.